Assalamualaikum anak soleh. Bertemu lagi dengan saya, Ustazah Kasmi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajar hari ini? Harus tetap semangat ya, anak-anak soleh. Jika sudah, ayo kita siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar mengenai subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa dimulai. Mengenai peduli terhadap makhluk hidup berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dengan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita masuk pembelajaran 4. Kita masuk materi, yaitu dampak perburuan hewan langka. Anak-anak soleh, coba perhatikan ketiga gambar tersebut. Anak-anak soleh, ada yang tahu tidak ketiga gambar tersebut merupakan logo apa? Ya, betul sekali. Ketiga gambar tersebut merupakan logo Taman Nasional. Keberadaan Taman Nasional di Indonesia bertujuan untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Keberadaan pemburu liar menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem serta mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Orang-orang melakukan pemburuan liar tersebut tidak peduli dengan keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Pemburu liar hanya mengambil keuntungan dari bagian tubuh hewan langka seperti gading gajah dan kulit harimau. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda membuka pada halaman 60 pada teks bacaan Gajah Sumatera Semakin Langka. Sudah paham anak soleh? Kalau sudah paham, kita lanjut materi. Perburuan hewan langka sering terjadi. Hal ini semakin membahayakan keberlangsungan hidup hewan tersebut. Pemburuan liar ini menjadi ancaman terbesar bagi keberadaan hewan langka. Nah, sekarang ayo kita cari tahu informasi tentang perburuan hewan langka dengan membuat pertanyaan. Pilihlah salah satu hewan dari kedua hewan tersebut, kemudian jadikan topik pertanyaan. Berdasarkan perburuan hewan langka, buatlah 5 pertanyaan untuk mengetahui perburuan hewan langka. Buatlah kalimat tanya dengan memperhatikan ciri-ciri kalimat tanya yang baik. Perhatikan seperti kesantunan bahasa, penulisan ejaan, penggunaan huruf kapital dan tanda baca, serta kejelasan pertanyaan. Sudah paham anak soleh? Kalau sudah paham, kita lanjut pembelajaran berikutnya. Kita masuk pembelajaran 5. Materinya yaitu menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda, biasanya menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri-ciri khusus tersebut dapat berupa kemampuan hewan beradaptasi dan melindungi diri. Anak-anak soleh, contoh dari karakteristik tempat hidup hewan dan ciri-cirinya adalah kelelawar.
Kelelawar memiliki kemampuan untuk mencari makanan pada malam hari. Dengan cara kelelawar memancarkan bunyi frekuensi tinggi, bunyi tersebut dipantulkan kembali oleh benda-benda di sekitarnya, contohnya seperti makanan. Sudah paham anak soleh? Kalau sudah paham, kita lanjut materi. Materinya yaitu mengapresiasi hasil karya seni mosaik. Mengapresiasi hasil karya seni mosaik dengan cara memberikan apresiasi dalam bentuk tulisan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa bentuk atau tema hasil karya tersebut? Yang kedua, bahan yang digunakan untuk membuat karya tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara membuat karya tersebut. Yang keempat, apa yang membuat karya tersebut menarik. Dan yang kelima, tuliskan kesulitan yang dialami saat membuat karya tersebut. Sudah paham anak soleh? Kalau sudah paham, kita lanjut pembelajaran berikutnya. Kita masuk pembelajaran 6. Materinya yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Keberlangsungan hidup hewan langka saat ini ada di tangan manusia. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjaga kelestarian hewan yang ada dengan cara upaya pemeliharaan dan perlindungan hewan langka. Salah satunya menjaga habitat asli hewan langka tersebut. Sudah paham anak soleh? Kalau sudah paham, kita lanjut materi. Materinya yaitu mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan memuat beberapa hal. Yang pertama, latar belakang, yaitu menuliskan alasan topik yang ditentukan dalam wawancara. Yang kedua, tujuan, menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang ditentukan. Dan yang ketiga, topik wawancara, menuliskan topik yang ditentukan. Dan yang keempat, nama narasumber. Yang kelima, nama pewawancara. Dan yang keenam, waktu dan tempat kegiatan. Yang ketujuh, hasil wawancara. Dan yang kedelapan, kesimpulan, yaitu menuliskan inti dari wawancara yang telah dilakukan. Syukur anak soleh, semoga pembelajaran hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah dipahami. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.